Halo Sobat Sejarah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Malam ini kita akan menyingkap sebuah kisah menarik dari Tanah Lampung, sebuah daerah di ujung selatan Pulau Sumatera yang kaya akan budaya, adat, dan sejarah. Tapi di balik gemerlap tarian, kain tapis, dan mahkota siger yang megah, tersimpan cerita tentang dua kekuatan adat yang sudah lama hidup berdampingan, namun memiliki perbedaan mendasar, Pepadun dan Saibatin. Bayangkan Tanah Lampung di masa lalu, subur, hijau, dipenuhi ladang kopi dan lada, tempat para pendatang, pedagang, dan bangsawan membentuk komunitasnya. Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang, lahirlah dua sistem adat yang berbeda. Di satu sisi ada Pepadun, dengan semangat musyawarah dan peluang bagi siapa saja untuk naik status sosial melalui ritual adat. Di sisi lain, ada Saibatin, adat pesisir yang menjunjung tinggi garis keturunan bangsawan, di mana pemimpin hanya bisa lahir dari darah biru. Pertemuan dua adat ini bukan sekadar perbedaan, melainkan perjalanan panjang yang penuh cerita, kadang harmoni, kadang juga ketegangan. Inilah awal dari sebuah kisah yang jarang diceritakan secara mendalam, kisah tentang persaingan, persaudaraan, dan rahasia adat yang masih dijaga hingga kini. Nah sobat, sebelum kita lanjut lebih jauh membongkar misteri, Pepadun versus Saibatin, rahasia adat Lampung yang jarang diketahui, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar kita bisa terus sama-sama menghidupkan cerita sejarah dan budaya yang nyaris terlupakan. Di balik adat yang berbeda, cerita asal-usul Pepadun dan Saibatin menyimpan nuansa mitos, legenda, sekaligus sejarah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kisah-kisah ini tidak hanya sekadar dongeng untuk anak cucu, tetapi menjadi fondasi identitas dan kebanggaan yang sampai kini masih terasa. Alkisah, jauh sebelum kedatangan bangsa asing ke tanah Sumatera bagian selatan, Lampung sudah dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di pedalaman dan pesisir. Masing-masing memiliki cara hidup, aturan adat, dan kepercayaan. Dari sinilah lahir dua aliran besar yang berbeda jalan. Masyarakat yang kemudian dikenal dengan adat Pepadun berasal dari pedalaman. Mereka hidup di daerah perbukitan, lembah, dan hutan yang luas. Lingkungan ini membuat mereka terbiasa bermusyawarah, sebab hidup di pedalaman menuntut kebersamaan agar dapat bertahan. Pepadun dipercaya berasal dari kata pepadu, yang bermakna tempat duduk bersama atau balai musyawarah. Nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan cerminan dari filosofi mereka. Setiap orang punya hak suara, setiap keluarga punya kesempatan untuk menentukan arah kehidupan bersama. Ada satu legenda yang selalu diceritakan, tentang seorang tokoh pedalaman yang dianggap bijak, mampu mempersatukan berbagai kelompok kecil. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan pula orang yang kaya, tetapi karismanya membuat ia dihormati. Dari dialah kemudian lahir tradisi bahwa siapapun, asalkan memiliki harta untuk biaya upacara dan restu masyarakat, bisa diangkat menjadi penyimbang atau pemimpin adat. Proses ini dikenal dengan istilah naik pepadun. Ritual ini bukan sekadar pesta, melainkan simbol bahwa masyarakat mengakui seseorang naik derajat, bukan karena darah keturunan, melainkan karena usaha dan pengorbanannya. Berbeda dengan Pepadun, masyarakat Saibatin berkembang di wilayah pesisir. Kata Saibatin sendiri berarti satu batin, mencerminkan keyakinan bahwa kepemimpinan adat hanya boleh terpusat pada satu garis keturunan. Dalam tradisi ini, pemimpin adat disebut Saibatin atau Sultan, dan hanya mereka yang lahir dari darah bangsawan yang berhak menduduki posisi itu. Tidak peduli seberapa kaya atau berpengaruh seseorang, bila ia bukan keturunan, maka ia tidak bisa menjadi pemimpin. Kisah asal-usul Saibatin sering dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berhubungan dengan Lampung. Ada cerita bahwa leluhur mereka berasal dari garis keturunan bangsawan Jawa, bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan Majapahit atau Banten. Kehadiran mereka di pesisir membawa pengaruh kerajaan maritim, struktur sosial yang ketat, aturan adat yang tegas, dan kewajiban rakyat untuk tunduk pada pemimpin. Salah satu legenda menyebutkan bahwa seorang pangeran dari kerajaan maritim pernah singgah di pesisir Lampung, menikah dengan putri setempat, dan keturunannya kemudian menjadi Saibatin pertama. Dari situlah muncul keyakinan bahwa mereka adalah pewaris sah kekuasaan, dengan darah biru yang tak boleh dicampur dengan sembarangan.
Perbedaan asal-usul ini menciptakan dua wajah adat yang kontras. Di pedalaman, pepadun tumbuh sebagai masyarakat terbuka yang memberi ruang bagi siapapun untuk naik status sosial, meski dengan perjuangan berat. Sementara di pesisir, Saibatin hidup dengan hierarki yang kaku, menjaga garis bangsawan agar tetap murni. Namun, kisah asal-usul ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa cerita rakyat, diceritakan bagaimana masyarakat pedalaman dan pesisir pernah berselisih. Orang pedalaman sering dianggap kasar dan kurang beradab oleh kaum pesisir. Sebaliknya, orang pedalaman menganggap kaum pesisir sombong karena terlalu membanggakan darah keturunan. Ketegangan kecil ini terus diwariskan dalam cerita-cerita lisan, sehingga membuat perbedaan adat semakin terasa nyata. Meski begitu, kedua adat juga memiliki titik temu. Keduanya tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Baik dalam ritual pepadun maupun Saibatin, penghormatan kepada nenek moyang selalu menjadi inti. Doa-doa, sesajen, dan aturan adat yang ketat diyakini menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, sekaligus dengan roh para pendahulu. Legenda asal-usul ini bukan sekadar cerita untuk menghibur. Ia menjadi pembeda yang jelas antara dua dunia. Pepadun mengajarkan bahwa kekuasaan bisa diraih melalui usaha, meskipun penuh biaya dan ritual. Saibatin mengajarkan bahwa darah dan garis keturunan adalah warisan yang tak ternilai, yang tak bisa diganti oleh usaha siapapun. Sampai sekarang, asal-usul ini masih menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Anak-anak kecil di pedalaman tumbuh dengan cerita tentang naik pepadun, sementara anak-anak di pesisir tumbuh dengan kisah kebangsawanan Saibatin. Cerita ini membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, bahkan memengaruhi hubungan sosial antar keluarga. Seiring waktu, asal-usul itu tidak hanya menjadi dongeng, melainkan sebuah identitas yang melekat kuat. Di balik semua perbedaan, legenda-legenda itu membentuk fondasi kebudayaan Lampung yang kaya, berlapis-lapis, dan penuh misteri. Di tanah pedalaman Lampung, di sebuah nagari yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berliku, tradisi naik pepadun menjadi salah satu upacara adat yang paling dinantikan. Bukan sekadar pesta, tetapi momen penentuan status seseorang dalam kehidupan masyarakat. Pagi itu, gendang mulai ditabuh. Suara gong dan serunai mengalun, memecah kesunyian desa. Warga berbondong-bondong datang ke balai adat, membawa hidangan dan persembahan. Di tengah lapangan, sebuah panggung kayu besar didirikan. Di sanalah nanti seseorang akan resmi diangkat menjadi penyimbang, pemimpin adat yang baru. Calon penyimbang itu biasanya seorang lelaki dari keluarga tertentu, tetapi ia tidak otomatis mendapat kehormatan itu hanya karena lahir. Ia harus membayar biaya adat, berupa kerbau, beras, kain, emas, dan benda-benda pusaka lain. Semua ini bukan sekadar harta, tetapi simbol pengorbanan, bukti bahwa ia rela mengorbankan miliknya demi kepentingan masyarakat. Prosesi dimulai dengan pembacaan doa oleh tetua adat. Sesajen dipersembahkan, roh leluhur dipanggil untuk menyaksikan. Lalu calon penyimbang duduk di kursi besar di tengah panggung. Saat itulah ia secara simbolis, duduk di pepadun, tempat tinggi yang melambangkan tanggung jawab besar. Orang-orang tua bercerita, dulu pernah ada seorang pemuda miskin yang ingin naik pepadun. Ia tak punya cukup harta untuk memenuhi syarat adat. Tetapi dengan tekad, ia merantau jauh ke daerah seberang, berdagang dan bekerja keras. Bertahun-tahun kemudian ia kembali dengan hasil jerih payahnya. Semua biaya adat ia bayarkan. Ketika akhirnya ia naik pepadun, seluruh kampung bersorak. Kisah ini menjadi bukti bahwa dalam adat pepadun, setiap orang punya kesempatan, asal mau berjuang, bersabar, dan berkorban. Upacara kemudian berlanjut dengan tarian sakral. Para penari mengenakan pakaian adat berwarna cerah, dihiasi siger emas berkilau. Iringan musik semakin cepat, menandai saat penting ketika tetua adat mengumumkan nama baru bagi penyimbang. Nama itu bukan sembarangan. Ia adalah gelar kebesaran yang akan melekat seumur hidup, menjadi identitas baru sang pemimpin di mata masyarakat. Suasana penuh haru. Air mata bercampur tawa, karena seluruh warga tahu, sejak hari itu, kampung mereka punya pemimpin baru yang harus dihormati. Namun di balik kebahagiaan, ada beban berat yang dipikul penyimbang. Ia harus menjaga adat, menengahi perselisihan,
dan memastikan bahwa warisan leluhur tetap hidup. Banyak legenda menyebutkan, siapapun yang gagal menjalankan tanggung jawabnya akan mendapat murka leluhur. Pernah diceritakan seorang penyimbang yang lalai menjaga warganya. Ia lebih mementingkan harta sendiri, lupa pada sumpah adat. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit misterius, dan meninggal dengan cara yang dianggap tak wajar. Warga percaya itu adalah kutukan karena ia mengkhianati adat. Kisah-kisah semacam ini membuat posisi penyimbang bukan hanya kehormatan, tetapi juga ujian moral. Tradisi pepadun dengan segala ritualnya, sesungguhnya menyimpan makna demokrasi yang kuat. Kepemimpinan bukan monopoli darah bangsawan, melainkan hasil dari musyawarah, restu masyarakat, dan pengorbanan pribadi. Disinilah uniknya, di tengah dunia feodal Nusantara, masyarakat pepadun telah lama mengenal sistem di mana jabatan bisa diraih, bukan diwariskan begitu saja. Hingga hari ini, upacara naik pepadun masih dijalankan di beberapa daerah Lampung pedalaman. Meski tak semeriah dahulu, simbol-simbolnya tetap dijaga. Siger emas, gom, gendang, hingga kursi pepadun masih menjadi saksi bisu betapa masyarakat pedalaman ini menjunjung tinggi warisan leluhur mereka. Dan di balik dentuman gong itu, tersimpan sebuah pesan abadi, bahwa setiap orang punya jalan menuju kehormatan, asalkan berani menanggung beban yang datang bersamanya. Jika di pedalaman Lampung orang bisa naik status dengan pengorbanan dan usaha, maka di pesisir segalanya berbeda. Di wilayah inilah adat Saibatin tumbuh, dengan satu prinsip utama, kepemimpinan hanya milik darah biru. Kata Saibatin berarti, satu batin, menandakan bahwa seluruh masyarakat harus tunduk pada satu pemimpin, satu garis keturunan yang dianggap suci. Di desa-desa pesisir, suasana upacara adat Saibatin jauh lebih kaku dan penuh wibawa. Balai adat dihiasi kain berwarna kuning dan merah, simbol kebangsawanan. Para lelaki bangsawan memakai pakaian kebesaran lengkap dengan siger emas yang tinggi menjulang, sementara para perempuan mengenakan selendang panjang dan perhiasan berat dari emas murni. Pada hari pengukuhan seorang sultan, pemimpin adat Saibatin, jalan menuju balai adat dipenuhi warga. Tidak ada musik yang hingar-bingar, melainkan tabuhan gong dan rebana yang ritmis, seolah menegaskan bahwa momen ini bukan pesta rakyat, melainkan pengesahan sebuah garis keturunan. Sultan baru itu duduk di singgasana rendah, sementara tetua adat membacakan silsilah panjang keluarganya. Semua orang mendengarkan dengan hikmat, sebab silsilah ini adalah bukti bahwa ia benar-benar pewaris sah, keturunan langsung dari garis bangsawan pesisir. Tanpa silsilah yang jelas, seseorang tidak mungkin bisa naik menjadi pemimpin. Legenda yang hidup di kalangan Saibatin bercerita tentang leluhur mereka yang berasal dari kerajaan maritim besar. Ada kisah yang mengaitkan mereka dengan bangsawan Banten, bahkan ada yang percaya mereka masih punya ikatan dengan Majapahit. Konon, ketika seorang pangeran merantau ke Lampung dan menikah dengan putri setempat, lahirlah garis bangsawan yang hingga kini dijaga keturunannya. Tidak seperti pepadun, di mana seorang miskin pun bisa menjadi penyimbang bila mampu membayar biaya adat, dalam Saibatin kekuasaan hanya bisa diperoleh melalui darah. Seorang anak lelaki yang lahir dari garis bangsawan sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari kecil ia dididik dengan keras, cara duduk, cara berbicara, bahkan cara menatap orang harus sesuai martabat bangsawan. Pernah diceritakan dalam cerita rakyat pesisir, seorang anak bangsawan menolak tanggung jawabnya untuk menjadi sultan. Ia lebih memilih hidup sederhana sebagai nelayan. Tetapi masyarakat menolak. Mereka percaya bahwa darah bangsawan tidak bisa ditolak, karena telah membawa restu leluhur. Akhirnya, dengan berat hati, ia dipaksa menjalani adat pengangkatan, dan sejak itu hidupnya berubah total, dari seorang pemuda bebas menjadi pemimpin yang penuh aturan. Dalam adat Saibatin, rakyat biasa tidak bisa melawan kehendak pemimpin. Semua keputusan ada di tangan sultan dan para bangsawan. Namun, kekuasaan itu juga datang dengan beban berat. Bila seorang sultan berlaku sewenang-wenang, dipercaya roh leluhur akan menimpakan malapetaka. Ada kisah lama tentang seorang sultan yang tamak, mengambil pajak berlebih dari rakyatnya. Tak lama setelah itu, kampungnya dilanda wabah misterius. Rakyat percaya itu adalah hukuman dari alam, sekaligus pengingat bahwa darah bangsawan harus menjaga rakyat, bukan menindas. Hingga kini, di pesisir Lampung,
garis bangsawan Saibatin masih dijaga ketat. Pernikahan antar keturunan diperhatikan dengan serius, agar darah bangsawan tidak tercampur. Bahkan dalam beberapa keluarga, menikah dengan rakyat biasa dianggap meruntuhkan martabat keluarga. Namun, ada juga kisah menarik dari zaman modern. Seorang keturunan Saibatin yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri kembali ke Lampung. Ia mencoba menyatukan adat bangsawan dengan pemikiran baru, mendorong pendidikan untuk rakyat kecil. Walaupun tetap dihormati sebagai sultan, ia memilih membuka ruang dialog dengan masyarakatnya. Kisah ini menunjukkan bahwa meski berakar pada garis keturunan, adat Saibatin pun perlahan beradaptasi dengan zaman. Adat Saibatin dengan segala keanggunannya menegaskan bahwa kepemimpinan adalah warisan darah, bukan hasil perjuangan pribadi. Berbeda dengan Pepadun yang lebih terbuka, Saibatin justru menjaga jarak dengan rakyatnya. Namun keduanya sama-sama memiliki makna sakral, bahwa pemimpin adalah perantara antara manusia dan leluhur, antara masyarakat dan alam. Lampung bukanlah tanah yang luas tanpa persilangan. Justru disinilah dua dunia bertemu, pedalaman dengan adat Pepadun yang demokratis, dan pesisir dengan adat Saibatin yang aristokratis. Pertemuan itu tidak selalu damai. Ada kisah tentang kerjasama, tapi juga tentang konflik yang menyisakan jejak hingga kini. Di masa lampau, jalan-jalan dagang menjadi jembatan antara keduanya. Orang Pepadun membawa hasil bumi dari pedalaman, beras, lada, kayu, dan rotan. Sementara orang Saibatin dari pesisir membawa garam, ikan, serta akses ke pedagang asing yang singgah di pantai-pantai Lampung. Pertemuan ini memunculkan pasar-pasar besar. Disitulah rakyat dari dua adat berbeda bertemu, berdagang, sekaligus saling mengamati perbedaan. Namun perbedaan status seringkali menimbulkan ketegangan. Pepadun yang terbiasa bermusyawarah merasa aneh melihat rakyat pesisir begitu tunduk pada sultan. Sebaliknya, kaum bangsawan Saibatin memandang rendah orang pedalaman yang dianggap kasar dan terlalu bebas. Cerita-cerita lisan menyebut, adu mulut bahkan perkelahian kecil sering terjadi di pasar ketika dua kelompok bertemu. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang seorang penyimbang Pepadun yang datang ke pesisir untuk berdagang lada. Ia menolak memberi upeti kepada Sultan Saibatin setempat, karena menganggap dirinya bukan rakyat bawahan. Hal itu membuat marah pihak Saibatin. Perselisihan pun meletus, hampir berujung perang kecil antar kampung. Namun akhirnya, tetua adat turun tangan, mengadakan perundingan. Dari sinilah lahir ungkapan adat, Sai Bumi, Rua Jurai, Satu Bumi, Dua Adat. Ungkapan ini menjadi pengingat bahwa meski berbeda, keduanya tetap bagian dari tanah Lampung. Selain konflik, ada pula cerita persatuan. Pernah terjadi pada abad ke-18, ketika ancaman dari luar datang. Bajak laut dan pedagang asing mencoba menguasai perdagangan lada di pesisir. Orang Saibatin yang kuat di laut bersatu dengan orang Pepadun yang kuat di pedalaman. Mereka bekerja sama, Pepadun menyuplai bahan makanan dan tenaga, sementara Saibatin mengatur pertahanan pesisir. Bersama-sama mereka berhasil mengusir ancaman. Dari sinilah lahir rasa saling menghargai, meski perbedaan adat tetap dipertahankan. Ada juga kisah pernikahan lintas adat. Seorang pemuda Pepadun jatuh cinta pada putri bangsawan Saibatin. Cinta mereka menghadapi rintangan besar, sebab bagi Saibatin, darah bangsawan tidak boleh tercampur dengan rakyat biasa. Namun menurut cerita rakyat, sang pemuda membuktikan kesetiaannya dengan memberikan hasil bumi berkarung-karung kepada keluarga Saibatin. Ia diizinkan menikah, tetapi anak-anaknya kemudian menghadapi dilema, apakah mereka dianggap bangsawan Saibatin atau rakyat Pepadun? Kisah ini menunjukkan betapa rumitnya identitas ketika dua adat bertemu. Pertemuan dua dunia ini juga memengaruhi budaya Lampung secara luas. Dari Saibatin, masuklah unsur kebangsawanan, seni tari yang megah, serta pakaian adat yang penuh simbol. Dari Pepadun, lahirlah sistem musyawarah, pesta adat meriah, dan upacara naik Pepadun yang syarat filosofi. Keduanya kemudian membentuk mozaik kebudayaan Lampung yang kaya dan berlapis-lapis. Hingga kini, ungkapan Sai Bumi, Rua Jurai tetap dipakai untuk menegaskan identitas Lampung. Bahwa di satu bumi yang sama, hidup dua adat yang berbeda, saling bertolak belakang namun juga saling melengkapi. Sebuah keseimbangan yang rapuh,
Namun justru itulah yang membuat Lampung memiliki cerita unik yang jarang ditemui di daerah lain di Nusantara. Meski ungkapan Sai Bumi, Rua Jurai menekankan kesatuan, kenyataan di lapangan tak selalu seindah itu. Dalam sejarah panjang Lampung, konflik antara adat Pepadun dan Saibatin kerap terjadi. Kadang kecil, berupa perselisihan harga atau hak tanah. Kadang besar, hingga menjelma jadi perebutan pengaruh yang mengguncang masyarakat setempat. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah peristiwa di abad ke-17. Kala itu, perdagangan lada menjadi sumber kekayaan utama Lampung. Orang Saibatin yang menguasai pesisir merasa berhak atas kendali penuh, karena merekalah yang berhubungan langsung dengan pedagang asing dari Eropa maupun Arab. Namun orang Pepadun tak tinggal diam. Mereka yang menanam lada di pedalaman menganggap hasil bumi itu adalah hak mereka, bukan semata milik bangsawan pesisir. Perselisihan pun memuncak. Diceritakan ada satu pasar besar di muara sungai yang menjadi titik sengketa. Orang Pepadun membawa karung-karung lada ke sana, tetapi para penjaga Saibatin menuntut upeti tinggi. Pepadun menolak. Adu mulut berubah jadi keributan. Batu dilempar, tombak ditarik keluar, darah pun tumpah. Sejak itu, hubungan antara kedua adat makin tegang. Tetua adat mencoba menengahi. Mereka duduk dalam perundingan panjang, berhari-hari lamanya. Akhirnya diputuskan bahwa hasil bumi memang milik Pepadun, tetapi jalur perdagangan dikelola Saibatin. Dengan demikian, masing-masing punya hak dan kewajiban. Keputusan ini meredakan konflik, tetapi meninggalkan luka yang lama diingat. Konflik tak hanya soal perdagangan. Ada juga perebutan pengaruh politik. Di beberapa daerah, masyarakat harus memilih. Apakah mereka mengikuti aturan musyawarah ala Pepadun, atau tunduk pada garis bangsawan ala Saibatin? Ketegangan ini kerap memecah desa menjadi dua kubu. Bahkan dalam catatan lisan, ada keluarga yang retak karena satu pihak menikah ke Pepadun, sementara pihak lain tetap setia pada Saibatin. Di balik konflik terbuka, tersimpan pula intrik halus. Kisah turun-temurun bercerita tentang seorang Sultan Saibatin yang mengirim utusan rahasia ke pedalaman, membujuk beberapa penyimbang agar bersekutu dengannya. Tujuannya sederhana, melemahkan lawan dari dalam. Tetapi Pepadun pun tidak tinggal diam. Mereka menggelar musyawarah darurat, lalu mengangkat penyimbang baru yang lebih tegas menghadapi pengaruh pesisir. Seolah sebuah permainan catur besar, masing-masing adat berusaha menempatkan bida di posisi strategis. Konon, pernah juga terjadi perang kecil antar kampung. Malam itu, desa pesisir diserang sekelompok orang bersenjata dari pedalaman. Hanya dalam semalam, beberapa rumah terbakar. Esok paginya, rakyat menuduh Pepadun sebagai pelaku. Tetapi Pepadun membantah, menuding peristiwa itu sebagai rekayasa Saibatin untuk menyudutkan mereka. Sampai kini, kisah itu tetap misterius, siapa sebenarnya dalang di balik penyerangan. Namun meski sering terjadi konflik, ada satu hal yang membuat dua adat ini tidak pernah benar-benar hancur, keyakinan pada sumpah leluhur. Baik Pepadun maupun Saibatin percaya bahwa pertumpahan darah berlebihan akan membawa malapetaka. Karena itu, setiap kali konflik membesar, selalu ada upaya untuk mengakhirinya dengan perundingan adat. Musyawarah, meski penuh ketegangan, tetap menjadi jalan keluar. Hingga abad ke-19, ketika Belanda mulai masuk lebih dalam ke Lampung, konflik antar adat ini justru dimanfaatkan oleh penjajah. Mereka mendukung salah satu pihak untuk melemahkan yang lain. Catatan kolonial menunjukkan bagaimana Belanda kerap menggunakan ketegangan Pepadun Saibatin sebagai strategi politik. Akibatnya, perpecahan yang dulu bersifat lokal kini semakin rumit, bercampur dengan kepentingan asing. Konflik dan perebutan pengaruh itu membentuk wajah Lampung hingga hari ini. Meski perang terbuka sudah tak ada lagi, cerita-cerita lama tetap hidup dalam ingatan kolektif. Dari generasi ke generasi, kisah itu diceritakan ulang, tentang bagaimana dua adat besar pernah berseteru, namun juga sama-sama bertahan, menjaga identitasnya. Sejarah Lampung tak bisa dilepaskan dari peran adat Pepadun dan Saibatin dalam kerajaan lokal. Di masa lalu, tanah Lampung masuk dalam pengaruh besar kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit, hingga akhirnya Kesultanan Banten. Namun di balik payung kerajaan-kerajaan besar itu, adat Pepadun dan Saibatin tetap punya kedudukan penting sebagai penjaga tata sosial di tanah Lampung. Adat Saibatin,
dengan struktur bangsawan tunggal, sering menjadi perantara kerajaan luar. Para sultan dan penyimbang pesisir menerima utusan Majapahit atau Banten, menyambut mereka dengan upacara adat yang penuh wibawa. Saibatin dikenal memiliki jalur diplomasi yang kuat. Mereka tahu bagaimana menjaga harga diri adat, sekaligus membuka pintu bagi aliansi politik. Tak jarang, mereka memberi upeti lada atau hasil bumi lainnya kepada kerajaan besar, sebagai tanda tunduk sekaligus strategi mempertahankan otonomi. Sementara itu, adat pepadun di pedalaman memegang peranan berbeda. Mereka menjadi benteng produksi, para petani, penyimbang, dan masyarakat pedalaman menghasilkan hasil bumi yang menopang perdagangan. Pepadun juga menjaga wilayah dalam dari gangguan musuh luar. Catatan lisan menyebutkan, ketika pasukan asing mencoba menyusup ke pedalaman, orang pepadunlah yang pertama kali mengangkat senjata, mempertahankan tanah mereka dengan semangat musyawarah dan persatuan. Namun ketika Belanda datang di abad ke-19, peran adat ini diuji. Belanda paham, mereka tak bisa menguasai Lampung tanpa merangkul adat. Mereka mendekati para bangsawan Saibatin di pesisir, menawarkan kerjasama dagang dan perlindungan. Sebagian sultan menerima, sebagian menolak. Sementara itu, di pedalaman, orang pepadun lebih sulit ditundukkan. Mereka terbiasa dengan musyawarah kolektif, sehingga tak mudah dikendalikan oleh satu orang saja. Belanda menyebut ini sebagai kesulitan besar, karena setiap keputusan harus melalui mufakat adat. Ada satu kisah yang terkenal, di sebuah pertemuan di pesisir, seorang pejabat Belanda menuntut agar Saibatin menyerahkan tanah untuk perkebunan kopi. Sultan setempat hampir menyetujui, tetapi utusan dari pepadun menentang keras. Tanah ini milik anak cucu kami. Tidak dijual, tidak ditukar, hanya diwariskan. Kata-kata itu menggema, membuat suasana tegang. Belanda akhirnya mundur sementara, namun mereka tak berhenti mencari cara untuk menguasai Lampung. Intrik kolonial makin rumit ketika Belanda sengaja mempertajam perbedaan pepadun dan Saibatin. Mereka memberi gelar khusus kepada beberapa sultan Saibatin, berharap bisa menjadikan mereka penguasa tunggal. Sementara itu, pepadun dianggap sebagai pihak pembangkang. Dalam arsip Belanda, pepadun kerap dicatat sebagai kelompok yang keras kepala dan sulit diajak kompromi. Tetapi justru sikap keras itu yang membuat mereka dihormati oleh rakyatnya. Di sisi lain, peran adat juga muncul dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah pepadun menjadi dasar pengelolaan kampung. Sementara Saibatin, dengan hierarki ketatnya, menjaga agar hubungan diplomasi dengan kerajaan luar tetap stabil. Dengan cara berbeda, keduanya sama-sama mempertahankan identitas Lampung dari guncangan zaman. Menariknya, ketika perlawanan rakyat melawan Belanda meletus, baik pepadun maupun Saibatin ikut ambil bagian. Ada kisah tentang para penyimbang pepadun yang mengerahkan pemuda pedalaman untuk menyerang pos Belanda. Sementara bangsawan Saibatin menyediakan jalur perbekalan lewat pesisir. Meski sering berselisih, ketika menghadapi musuh besar, keduanya bisa bersatu. Peran adat dalam masa kerajaan hingga kolonial inilah yang membentuk wajah Lampung. Mereka bukan hanya kelompok adat, tetapi juga benteng politik, ekonomi, dan sosial. Pepadun menjaga semangat persatuan lewat musyawarah, sementara Saibatin menjaga wibawa adat lewat garis bangsawan. Ketika kerajaan besar datang dan pergi, dan ketika Belanda berusaha mencengkeram tanah Lampung, dua adat ini tetap berdiri, kadang goyah, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Meski masa kerajaan telah lama berlalu dan kolonialisme tinggal catatan sejarah, pengaruh adat pepadun dan Saibatin tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan masyarakat Lampung. Hingga kini, keduanya masih menjadi fondasi identitas, aturan sosial, dan cara hidup yang menjiwai setiap generasi. Di pedalaman, adat pepadun tetap terjaga melalui tradisi naik pepadun. Upacara ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengukuhan seseorang menjadi penyimbang atau pemimpin adat. Prosesnya panjang, penuh syarat, dan harus melewati musyawarah keluarga besar. Orang yang diangkat menjadi penyimbang tidak hanya mendapat gelar, tetapi juga tanggung jawab besar menjaga keseimbangan adat dan memimpin musyawarah kampung. Hingga kini, upacara naik pepadun masih digelar dengan megah, lengkap dengan musik gamelan, tari-tarian, dan pakaian adat berwarna cerah. Di pesisir, adat Saibatin tetap mempertahankan garis bangsawan.
Gelar Sultan atau Raden masih dijaga ketat, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski zaman sudah berubah, kedudukan seorang Sultan Saibatin tetap dihormati. Mereka sering menjadi tokoh penting dalam penyelesaian konflik sosial, bahkan kadang terlibat dalam politik modern. Dalam banyak kesempatan, Sultan hadir di tengah masyarakat sebagai simbol kehormatan, pengingat bahwa Lampung memiliki warisan luhur yang tak bisa dihapus oleh waktu. Kedua adat ini juga berperan dalam sistem pemerintahan lokal. Di beberapa nagari dan pekon, keputusan penting masih melalui musyawarah adat. Pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa tanah, bahkan perayaan besar sering melibatkan penyimbang pepadun atau Sultan Saibatin. Nilai adat menjadi rujukan moral dan etika, sehingga masyarakat tetap merasa terikat oleh sumpah leluhur, meski hidup di era modern. Dampak adat juga terasa dalam kehidupan keluarga. Sistem kekerabatan pepadun yang berbasis musyawarah membuat keluarga besar tetap erat, saling membantu dalam suka dan duka. Sementara dalam keluarga Saibatin, kedudukan orang tua dan garis bangsawan dijunjung tinggi, membentuk hierarki sosial yang jelas. Dua pola ini, meski berbeda, sama-sama mengajarkan masyarakat Lampung arti kebersamaan dan hormat kepada leluhur. Tak hanya di desa, adat Lampung juga hadir di kota. Banyak perantau Lampung di Jakarta, Palembang, atau bahkan luar negeri tetap membawa identitas adat mereka. Mereka mendirikan paguyuban, menggelar acara adat, dan menjaga hubungan antar keluarga besar. Dalam perantauan, adat menjadi jembatan yang menyatukan, seolah tanah Lampung tetap hidup di hati mereka meski jauh dari kampung halaman. Namun, dampak adat tidak selalu mudah dijalani. Di era modern, beberapa generasi muda merasa adat terlalu membatasi. Biaya naik pepadun, misalnya, dianggap terlalu tinggi bagi sebagian keluarga. Sementara sistem bangsawan Saibatin kadang dipandang terlalu kaku di tengah masyarakat yang semakin demokratis. Meski begitu, sebagian besar tetap berusaha menjaga adat, meski dengan penyesuaian agar lebih sesuai dengan zaman. Yang menarik, nilai adat pepadun dan Saibatin kini juga dijadikan daya tarik pariwisata budaya. Festival adat Lampung, pameran pakaian tradisional, hingga pertunjukan seni berbasis adat sering digelar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini bukan hanya cara melestarikan budaya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia luar bahwa Lampung memiliki kekayaan tradisi yang unik, berbeda dari daerah lain di Nusantara. Pada akhirnya, adat pepadun dan Saibatin bukan sekadar sisa masa lalu. Mereka adalah denyut nadi yang terus mengalir dalam kehidupan masyarakat Lampung hari ini. Dari desa hingga kota, dari musyawarah keluarga hingga panggung politik, dari perantauan hingga festival budaya, jejak adat itu tetap nyata, membuktikan bahwa warisan leluhur tidak pernah benar-benar punah, hanya berubah wajah mengikuti zaman. Seiring perjalanan waktu, adat pepadun dan Saibatin bukan hanya meninggalkan jejak budaya, tetapi juga menyimpan sejumlah misteri dan fakta menarik yang hingga kini masih membuat banyak orang penasaran. Di balik pakaian adat yang indah, rumah adat megah, dan gelar kehormatan yang disandang, ada cerita-cerita yang jarang dibicarakan secara terbuka. Salah satu misteri yang sering dibicarakan adalah ritual naik pepadun. Prosesi ini tidak hanya sekadar pengangkatan seorang penyimbang, tetapi juga dipercaya memiliki makna spiritual yang dalam. Konon, orang yang gagal menjalankan syarat ritual dengan sempurna bisa mengalami musibah dalam hidupnya. Ada kisah tentang keluarga yang memaksakan upacara tanpa persiapan matang, lalu mengalami kesialan bertubi-tubi. Hingga kini, banyak orang Lampung percaya bahwa naik pepadun bukan main-main, karena ada sumpah adat yang melibatkan leluhur dan roh penjaga. Dari sisi Saibatin, terdapat fakta unik tentang gelar bangsawan. Gelar Sultan atau Raden tidak bisa sembarangan diwariskan. Ada kalanya gelar tersebut hanya bisa diturunkan jika ada persetujuan para tokoh adat dan keluarga besar. Bahkan ada cerita bahwa beberapa gelar tertentu hanya bisa diwariskan setelah melalui ritual rahasia, di mana doa-doa khusus dibacakan agar garis keturunan tetap kuat. Misteri ini membuat gelar Saibatin terasa sakral, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaganya. Selain itu, ada pula artefak leluhur yang dijaga ketat oleh beberapa keluarga adat. Misalnya, keris pusaka, tombak, atau mahkota siger yang diyakini membawa berkah sekaligus kutukan. Tidak semua orang boleh menyentuh benda tersebut,
karena diyakini hanya keturunan sah yang bisa merawatnya tanpa terkena bala. Beberapa keluarga bahkan merahasiakan lokasi penyimpanan pusaka itu, seolah menjadi harta karun yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Fakta menarik lainnya adalah peran adat dalam hubungan antar suku dan agama. Meski Lampung dihuni oleh beragam etnis dan kepercayaan, adat pepadun dan saibatin tetap dijadikan landasan harmoni. Misalnya, dalam pernikahan campuran, adat sering menjadi jembatan yang menyatukan dua keluarga besar. Ada cerita tentang perkawinan lintas budaya yang hampir gagal karena perbedaan, namun akhirnya bisa berjalan karena adanya musyawarah adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya mengikat orang Lampung, tetapi juga mampu menjadi perekat sosial yang lebih luas. Tak kalah menarik adalah kepercayaan pada sumpah adat. Banyak orang Lampung percaya bahwa siapapun yang melanggar sumpah adat akan menerima akibatnya, entah berupa sakit, kesialan, atau bahkan kematian. Cerita-cerita tentang orang yang menyepelekan adat lalu mengalami musibah sering diceritakan secara turun-temurun. Sumpah adat ini membuat masyarakat semakin hati-hati, karena mereka yakin leluhur selalu mengawasi. Misteri lain yang jarang diketahui adalah tentang perbedaan sikap terhadap modernisasi. Di beberapa daerah, ada upaya untuk menyederhanakan ritual adat agar lebih sesuai dengan zaman. Namun, ada juga tokoh adat yang menolak keras perubahan itu. Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan, apakah adat akan bertahan murni seperti dahulu, atau akan bertransformasi sesuai kebutuhan generasi baru? Pertanyaan inilah yang membuat adat pepadun dan saibatin tetap hidup, karena selalu ada dinamika antara tradisi dan perubahan. Pada akhirnya, misteri dan fakta menarik ini menjadikan pepadun dan saibatin bukan sekadar identitas budaya, tetapi juga kisah hidup yang penuh rahasia. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis, tetapi ada pula sisi mistis yang hanya bisa dipahami dengan hati. Inilah yang membuat adat Lampung begitu unik, berbeda dari adat daerah lain di Nusantara. Sejarah adat Lampung tidak bisa dipisahkan dari dua pilar besar yang sudah berabad-abad berdiri, pepadun dan saibatin. Dua adat ini lahir dari tanah yang sama, namun berjalan di jalur yang berbeda. Pepadun tumbuh di pedalaman dengan semangat musyawarah dan kebersamaan, sementara saibatin mengakar di pesisir dengan keteguhan menjaga garis keturunan bangsawan. Di antara perbedaan itu, kita melihat satu hal yang sama. Keduanya menjadi cermin dari cara hidup masyarakat Lampung. Dari prosesi naik pepadun yang sakral, hingga kebanggaan saibatin pada gelar sultan yang diwariskan turun-temurun, semua menunjukkan betapa adat bukan sekadar aturan, melainkan jiwa yang menghidupi masyarakat. Namun, di balik megahnya upacara adat, indahnya pakaian tradisional, dan sakralnya sumpah leluhur, ada kisah-kisah yang jarang diungkap. Kisah tentang keluarga yang gagal menjaga adat lalu menerima musibah, pusaka leluhur yang disembunyikan rapat-rapat karena dipercaya memiliki kekuatan gaib, hingga perdebatan sengit antara mempertahankan tradisi atau menyesuaikannya dengan zaman modern. Semua itu menambah lapisan misteri yang membuat adat Lampung semakin menarik untuk ditelusuri. Hingga kini, pepadun dan saibatin tidak hanya sekadar cerita masa lalu. Mereka tetap hidup, hadir di setiap perayaan, musyawarah keluarga, hingga panggung politik lokal. Bahkan di perantauan, orang Lampung masih membawa identitas adatnya, menjadikan tradisi sebagai jembatan pengikat antar generasi. Dan mungkin, inilah rahasia terbesar yang bisa kita petik, adat Lampung mengajarkan bahwa identitas tidak pernah hilang, ia hanya bertransformasi. Selama ada orang yang masih percaya, selama ada keluarga yang masih menjaga, selama ada generasi yang masih mau bercerita, maka adat pepadun dan saibatin akan terus hidup, abadi dalam setiap denyut nadi masyarakat Lampung. Sobat sejarah, itulah akhir dari kisah, pepadun versus saibatin. Rahasia adat Lampung yang jarang diketahui. Kalau kamu merasa cerita ini menarik, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menyingkap misteri sejarah dan budaya yang tersembunyi di Nusantara. Tulis di kolom komentar, menurutmu bagian mana dari adat Lampung yang paling mengejutkan? Dan konten apa lagi yang ingin kamu bahas di episode berikutnya? Misteri kerajaan kuno, sumpah leluhur, atau kisah legenda rakyat yang jarang dibicarakan? Mari kita terus berdiskusi, karena semakin banyak kita berbagi, semakin hidup pula sejarah yang hampir terlupakan.